Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan dengan tanggal 15 April 2020, hari Rabu. Kita bertemu lagi di perkuliahan pemrograman web server. Hari ini nanti kita akan membahas tentang proyek sederhana, yaitu tentang pengajian. Silakan untuk mahasiswa untuk bergabung di ya, ada beberapa yang udah gabung. Ya, ada Mas Alif Putra sama Mbak Ida. Yang lainnya saya tunggu untuk gabung ke kelas saya. Mungkin pada masih tidur, Pak. Hah? Pada masih tidur? Oh gitu ya. Kita mulai aja ya. Kita mulai aja ya. Oh sebentar, saya mau tanya sama Mbak Ida sama Mas Alif nih. Untuk minggu depan itu minggu tenang ya? Iya, ya, Pak. Oh iya. Oke, berarti Iya, Pak, ya. ya kan? Sebentar, saya lihat. Kalau kelihatannya kalau angkatan 18.2 itu minggu besok minggu tenang, terus minggu depannya lagi ujian. 18.2. Iya, jadi minggu depan itu udah minggu tenang. Jadi nanti kita matangkan aja untuk materinya ya. Saya tunggu nih untuk yang lainnya. Arif malah hilang. Mas Arif malah, keluar. Oh, ada Mas Rifki masuk. Iya, Pak. Kehabisan kota mungkin ya. Ini aja udah menipis, Pak, kotanya, Pak. Oh iya. Udah nanti kita maksimalkan aja. Beda untuk Tanggal Mbak. Oh, tanggal 2. Untuk Mbak Ida kemarin tugasnya gimana? Ya, ada yang sulit tapi itu, Pak. Kemarin kan ketinggalan. Kemarin kan sinyalnya hilang. Terus habis itu aku keluar, soalnya hilang, Pak, sinyalnya. Oh, gitu. Ya, tanya temennya, udah tanya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini udah banyak yang masuk. Ada 5 orang yang masuk. Oke, untuk yang lainnya tadi untuk file yang sudah saya kasih, ada gaji sama edit gaji, sama file untuk tabelnya ya, tabel gaji.sql tadi, udah dimasukkan ke folder SAM, kemudian htdoc, udah ya. Kalau udah, selanjutnya langkahnya adalah membuat tabel gaji, kemudian lakukan impor data. Selanjutnya silahkan
coba ngakses programnya, jangan lupa di kontrol panel SAM-nya diaktifkan dulu ya. Untuk Apache sama MySQL-nya, posisinya start, diaktifkan dulu. Yang belum bisa beritahukan ke saya mungkin permasalahannya seperti apa, silahkan. Kalau ada yang belum bisa dijalankan programnya. Sebentar, Pak. Ya, saya tunggu. Ini berarti yang file gaji SQL ini diimport, Pak, ke localhost. Diimport di phpMyAdmin. Diimport ya. Masuk, klik dulu database-nya yang kemarin. Database-nya kemarin apa namanya, tugas ya. Tugas nama mahasiswa. Kemudian kalau sudah itu Anda buat tabel, namanya tabel gaji. Kalau udah terbentuk tabel gaji, kemudian lakukan import tabelnya. Nanti akan terbentuk file-filenya. Berarti nggak buat baru nih, Pak ya? Gimana? Berarti nggak buat baru? Enggak. Tinggal import aja. Tinggal import aja. Tapi buat tabel dulu ya. Tabel apa? Gaji baru diimport. Jadi nggak usah ngetik file-filenya nanti. Oh iya, sebentar. Kalau nggak langsung juga bisa sih. Klik aja dulu apa database-nya. Kemudian pilih import gitu juga bisa. Kalau sudah. Udah. Kita tunggu temennya dulu ya. Nanti kalau udah nanti langsung saya terangkan skripnya. Oke. Oke, Mas tadi coba Mas Rifki ya. Mas Rifki udah ya tadi? Udah. Udah Ayu. Oke, Mas Ahmad Setiawan udah? Belum, Mbak. Oh, Mbak belum. Mbak Ida udah? Mbak Ida udah? Mas Alif sudah? Udah, Pak. Oke, Mas Alif udah. Mbak Sweety Yainab. Mbak Sweet. Tadi yang dimasukkan apanya, Pak? Gimana? Yang dimasukkan gaji. Apakah dia edit gaji, Pak? Yang dijalankan, yang diimpor
gaji.sql. Oh, yang SQL. Oh ya, yang SQL. Yang diimpor yang gaji.sql. Mbak Switi gimana? Udah? Udah, Pak. Oke. Kalau udah dijalankan ya, coba dijalankan localhost / nama folder, mungkin kalau ditaruh di folder tertentu, terus nama filenya yaitu gaji.php. Mbak Halimah, udah bisa jalan Mbak Halimah? Oke, kita mulai ya. Mulai. Baik. Baik, kita mulai untuk kita buka file gaji.php dulu ya. File gaji.php. Kita lihat di baris ke 125. Di baris 125 itu ada tag form action sama dengan gaji.php, metode sama dengan post. Jadi scriptnya di antara tag formnya nanti akan dieksekusi di file gaji.php. Kemudian pada baris 126 akan dibuatkan bingkai tabel, di mana dalam bingkai itu dalam satu barisnya terdapat 3 kolom, yaitu yang kolom pertama itu nanti akan terdapat fill judul kolomnya, nama judul kolom, nama judulnya. Kemudian pada kolom yang kedua ada titik 2, kemudian pada kolom yang ketiga nanti ada input tipe teks. Nah, yang di baris ke 128 sampai dengan 130 di situ ada input tipe teks untuk inputan NIP. Ya, NIM-nya saya kasih nama NIP, kemudian pada baris yang 133 sampai dengan 135 ada input tipe teks dengan name-nya adalah pegawai. Kemudian pada baris ke 138 sampai dengan 147 ada pilihan untuk jabatan. Dan untuk jabatannya di sini saya kasih office boy, administrasi, teknisi, sama IT. Kemudian pada baris 150 sampai dengan 157 ada select option dengan name-nya adalah kelamin. Kemudian optionnya ada lelaki sama wanita. Kemudian pada baris ke 160 sampai dengan 166 terdapat select option, yaitu untuk menentukan status. Untuk status di sini pilihannya nikah sama belum nikah. Kemudian pada baris ke 169 sampai dengan ke 171 terdapat input teks
name-nya adalah JML anak. Nah, ini untuk menentukan berapa jumlah anak. Kemudian pada baris ke 174 sampai dengan 176 ada input text dengan name-nya adalah hutang. Ya, kemudian baris ke 179 sampai 182 ada input tipe submit. Ya, name-nya saya kasih name submit. Kemudian ada input tipe reset juga. Nah, lanjut di baris ke 187 ini akan dibuatkan tabel baru untuk daftar daftar data ya, daftar data untuk gaji. Ya, untuk gaji terdapat dalam satu baris itu terdapat judul kolomnya, ada nomor, NIP, nama pegawai, jabatan, kelamin, status, anak, gaji, T istri itu tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan makan, transport, hutang, gator, gator itu gaji kotor, gaber gaji bersih, dan navigasi. Kemudian pada baris 206 di sini, maaf 205 dulu, ini penutupan dari baris ya pada 188. Kemudian pada baris 206 terdapat tag PHP, kemudian variabel baris sama dengan 1, nilai variabel baris sama dengan 1, variabel nomor sama dengan 0, dan variabel i sama dengan 1. Nah, kemudian pada baris 211 ada fungsi include koneksi, yaitu fungsi untuk mengkoneksikan atau merelasikan ke dalam database ya, file koneksi.php. Jadi dia mengambil script di file koneksi.php. Kemudian pada baris 213 ada perintah query di sini, yaitu variabel SQL sama dengan select bintang from gaji. Jadi menseleksi bintang ini mewakili dari semua field ya, mewakili dari semua field dari tabel gaji. Kemudian pada baris 214 fungsi untuk menghubungkan ke perintah query-nya, yaitu yang terdapat di baris 213. Kemudian pada baris 215 ada fungsi perulangan menggunakan fungsi while di sini ya, perulangan. While kemudian di sini pada 216 variabel warna sama dengan variabel baris. Variabel baris itu yang ada di baris 207 itu ya. 2 sama dengan 1. Kemudian di sini fungsinya ini adalah untuk membuat pada baris tabel nanti ada perbedaan warna ya. Kemudian pada 217 di sini dideklarasikan untuk baris ya, TR di sini adalah untuk fungsi baris dengan bagi color-nya adalah dari variabel baris yang ada di 216. Kemudian 218 di sini pembentukan kolom, kolom yang pertama di sini diisi dengan variabel baris. Variabel baris nilainya adalah dimulai dari angka 1. Jadi kalau yang di atas di sini setelah pembentukan judul kolom, kalau pada baris ke 215, mulai dari 215 di sini, ini nanti akan dilakukan perulangan, ya perulangan data. Perulangan datanya di sini yaitu dimulai dari TR. Ya, TR itu berarti barisnya, di mana pada baris itu nanti terdapat beberapa kolom. Jadi kalau misalkan ada 10 data di tabel gaji, maka pada baris 217 ini akan dilakukan perulangan sampai rekod itu semuanya ditampilkan. Sampai pada baris ke 241 ya. Fungsi perulangannya ini pada sampai dengan 243 di sini ya, fungsi perulangannya. Itu ini mulai dari 215 ini ada kurung kurawal di sini.
sampai dengan baris 243. Ya, saya lanjutkan lagi. Yang pertama pada kolom selanjutnya setelah variabel baris, yaitu untuk menampilkan angka urut, ada menampilkan variabel tampil dalam kurung siku di sini nip. Nip di sini adalah nama file, ya, nama file pada tabel gaji. Kemudian ada file untuk nama untuk pegawai, yaitu menampilkan nama pegawainya. Kemudian menampilkan jabatan, menampilkan kelamin, status, JML anak, gaji, istri. Ini untuk tunjangan istri untuk ditampilkannya. Kemudian anak, makan, transport, sama hutang. Hutangnya berapa, seperti itu. Kemudian pada baris ke 231 di sini ada kolom, di mana kolomnya di sini adalah menampilkan dari gaji kotor nih, ya, menampilkan gaji kotor. Nilainya di sini Eko, jadi dia menampilkan file tampil gaji, Eko gaji pokoknya berapa, ditambah tunjangan istri, ya, tambah tunjangan istri, ditambah dari tunjangan anak, ditambah dari uang makannya, ditambah dari transportnya. Nah, itu adalah untuk menentukan gaji kotornya. Kemudian untuk gaji bersihnya, yaitu dia menampilkan dari ini dalam kurung, berarti di sini kurung sampai sini, yang saya blok ini nanti yang akan dilakukan perhitungan dulu. Ini dilakukan perhitungan dulu, kemudian nanti akan dikurangi dari file hutang. Ya, akan dikurangi dari file hutangnya berapa. Jadi ini menampilkan gaji kotor dan gaji bersih di sini. Ya, kita lihat pada kolom selanjutnya, ini adalah kolom untuk bagian navigasi, yaitu pada baris 235 sampai dengan 239 di sini. Dia menampilkan untuk navigasinya. Yang pertama di sini ahref gaji.php. Jadi nanti ini akan nge-link ke file gaji.php, mode delete, and nip. Nip di sini nanti dia sebagai aliasnya, ya, aliasnya. Kemudian nama aliasnya di sini adalah dia akan menampilkan nilai dari file nip. Jadi sebagai acuannya. Kalau mau dihapus, nanti acuannya berdasarkan dari nip. Kemudian title-nya di sini, jadi ada perintah on click. Nanti kalau misalkan tulisan hapus itu diklik, ada pesan di situ kayak message box, di situ muncul kotak message box dengan tentuan apakah Anda yakin. Nanti kalau kita pilih misalkan yakin, pilih oke, maka data akan dieksekusi. Eksekusinya ada di perintah ini. Gaji.php mode sembilan delete and nip. Ini perintahnya ada di baris ke mulai dari ini 116 sampai dengan 120. Nah, di sini ada fungsi if set $_get mode. Jadi kalau ada penekanan fungsi dari mode sama dengan delete tadi, kemudian di sini ada variabel, variabel sama dengan $_get nip. Nip ini nama dari alias tadi, ya, alias yang ada di sini di 236 di sini ada nip. Nah, ini alias dari ini. Kemudian ini perintah untuk menghapus dari tabel gaji. Perintah query-nya adalah variabel SQL sama dengan delete, jadi menghapus data dari tabel gaji where, di mana nanti file nip sama dengan variabel nip. File nip sama dengan variabel nip, yaitu variabelnya yang ada di baris 117. Kemudian 120 $query sama dengan mysql_query db, ini hubungannya dengan file koneksi.php. Kemudian koma
perintah dolar SQL. SQL ini perintah dari baris ke 119. Nah, kita coba lihat script untuk insert datanya dulu sekarang. Untuk insert datanya, di sini kita lihat dari sini dulu. Wah, ini pada baris ke-10, if is set dalam kurung $_push submit. Jadi kalau ada penekanan tombol submit tadi, akan dimulai untuk pendeklarasian variabel. Ya, pendeklarasian variabelnya ada variabel nib sama dengan $_push nib. Nah, nib di sini adalah nama dari input teksnya yang sebelah kanan. Kemudian ada variabel pegawai, variabel jabatan, variabel kelamin, variabel status, variabel JML anak, variabel hutang. Ini sepertinya ada yang kurang nih pendeklarasiannya, yaitu untuk kelamin tadi udah, status udah semua di sini. Kemudian ada di sini if jika variabel jabatan sama dengan office boy, maka gajinya 1.500.000, tunjangan istrinya 300.000, tunjangan anaknya adalah 100.000. Kemudian untuk variabel makannya adalah 250.000, untuk variabel transportnya adalah 400.000. Kemudian variabel jabatan, else if variabel jabatan sama dengan administrasi. Jadi jika variabel jabatannya adalah administrasi, gajinya 2 juta, tunjangan istrinya 300.000, untuk tunjangan anaknya 150.000, tunjangan makannya 250.000, tunjangan transportnya 500.000. Kemudian else if jika variabel jabatan sama dengan teknisi, maka gajinya 1.800.000, tunjangan istrinya 300.000, tunjangan anak 180.000, variabel untuk variabel makannya 250.000, dan untuk variabel transportnya adalah 500.000. Kuliah online. Kemudian pada else if variabel jabatan sama dengan IT, untuk gajinya 2.200.000, untuk variabel istrinya 300.000, untuk variabel anak sama dengan 200.000, variabel makannya 300.000, dan untuk transportnya 600.000. Else gaji sama dengan 0. Jadi kalau bukan IT, bukan teknisi, bukan administrasi, bukan office boy, maka nanti gajinya 0 ya. Nah, kemudian di sini variabel tot anak sama dengan variabel anak. Ini adalah total anak ya, variabel total anak sama dengan variabel anak dikali dari JML anak. Kemudian di sini jika variabel JML anak, jadi jika variabel jumlah anak lebih besar sama dengan 3, ini berarti ini harusnya gini nih, sebentar, dikalikan 3. Tot anak, variabel tot anak sama dengan variabel anak dikalikan 3 ya, ini 3-nya berarti, benar ya, lebih besar sama dengan 3. Oh ya, kalau misalkan lebih besar sama dengan 3, jadi kalau 3, 4 seperti itu, nanti untuk total tunjangan anaknya sama dengan variabel anak dikalikan 2. Ya, kalau misalkan di sini kan untuk IT tunjangan anaknya 200.000. Misalkan anaknya 3, maka untuk total tunjangan anaknya yaitu
variabel anak 200.000, ya 200.000 dikalikan 2 seperti itu. Kalau misalkan untuk anaknya 1 misalkan, berarti nanti 200.000 dikalikan 1. Kalau anaknya 2 berarti 200.000 dikalikan 2. Else tot anak sama dengan 0. Jadi kalau misalkan tidak punya anak berarti ya 0 gitu ya. Kemudian ini untuk menentukan dari tunjangan istrinya, ya, untuk menentukan dari tunjangan istri. Jadi jika kelamin sama dengan lelaki dan ini ada dan statusnya sama dengan nikah, maka tot istri sama dengan istri. Tot istri sama dengan istri. Kita tinggal 10 menit nih. Tot istri sama dengan istri. Jadi tunjangan istrinya berdasarkan dari statusnya. Jadi kalau misalkan kelaminnya lelaki tapi statusnya belum nikah, maka dia tidak mendapatkan tunjangan istri. Atau mungkin kelaminnya wanita, statusnya nikah, maka dia tidak mendapatkan tunjangan istri. Misalkan lagi, jika statusnya wanita dan belum nikah, maka juga nggak dapat tunjangan istri. Jadi yang dapat tunjangan istri itu jika kelaminnya lelaki dan statusnya nikah, maka akan dapat tunjangan istri. Else, tot istri sama dengan 0. Untuk gator di sini, untuk gatornya di sini rumusnya adalah gaji ditambah variabel tot istri, ditambah tot anak, ditambah variabel makan, ditambah variabel transport. Untuk gaji bersihnya sama dengan variabel gator, yaitu di baris 81 dikurangi dari variabel hutang. Agak saya cepatkan ya, kurang 8 menit di sini. Kemudian perintah SQL-nya langsung aja. Di sini pada baris 95 ada perintah insert into gaji. Insert into gaji. Kemudian dalam kurung NIP NIP pegawai jabatan kelamin status JML anak, gaji istri, anak, makan, transport, hutang. Ini adalah nama dari field yang ada di tabel gaji. Kemudian value-nya, nilainya itu nanti berdasarkan dari variabel NIP, variabel pegawai, variabel jabatan, variabel kelamin, variabel status di email anak, gaji, tot istri, tot anak, kemudian makan, variabel transport, sama variabel hutang. Ya, variabel hutang. Jadi itu untuk menyimpan ke dalam tabel gaji, ya seperti itu. Ini waktunya masih 7 menit. Saya stop share dulu aja. Jadi untuk semuanya di sini bisa diaktifkan dulu semua videonya. Saya mau interaksi langsung sama mahasiswanya. Oke. Saya tanya satu-satu. Saya jelaskan dulu ya untuk ujiannya besok gitu ya. Untuk ujiannya besok. Jadi untuk ujiannya besok saya tidak akan mengasih soal. Saya tidak akan mengasih soal sama mahasiswanya untuk membuat program seperti apa, tidak. Tetapi nanti mahasiswanya saya berikan tugas, silahkan Anda membuat proyek sederhana, yaitu program sederhana seperti contoh-contoh sebelumnya. Berarti ada fungsi insert, ada fungsi edit, sama fungsi hapus ya. Hapus. Nah, untuk programnya, silahkan Anda buat sendiri, bebas. Misalkan untuk
programnya misalkan peminjaman buku perpustakaan misalkan, kemudian bisa juga rental mobil, bisa juga laundry, misalkan juga reservasi hotel, bisa juga biaya pendaftaran sekolah misalkan seperti itu. Bisa juga rental mobil ya. Tadi rental mobil udah belum? Mungkin puskesmas mungkin untuk berobat seperti itu. Jadi bebas untuk program yang akan dibuat, bebas. Terus nanti sebaiknya sebelum dibuat, silakan mahasiswanya, tiap-tiap mahasiswa untuk buat rancangan dulu, buat rancangan pakai coret-coretan kertas gitu, pakai coretan kertas. Kemudian kalau sudah dikirimkan ke saya untuk rancangannya. Setelah itu nanti biar saya koreksi apakah nanti rancangannya itu bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya. Pakai kertas dulu ya, pakai kertas, buat rancangan formnya dulu, inputannya apa aja gitu, inputannya apa aja. Kalau sudah nanti dikirim ke saya seperti itu. Terus berapa ini? 4 menit. Tugasnya yang penting gini, yang saya nilai satu ada perhitungan aritmatikanya, kemudian ada fungsi uji kondisinya ya, ada fungsi uji kondisinya. Jadi program-program kemarin yang sudah saya share itu, beberapa yang sudah saya share itu silahkan dimodifikasi, dijadikan apa seperti itu ya. Jangan lupa tabelnya juga dibuat ya. Jangan lupa tabelnya dibuat. Misalkan tadi untuk reservasi hotel itu nanti silakan program dari penggajian atau kredit motor itu dimodifikasi, kemudian buat tabel baru kalau sudah silakan dimodifikasinya programnya seperti itu. Jadi penilaiannya besok untuk ujiannya adalah menilaikan proyek yang dibuat secara mandiri seperti itu. Untuk tugasnya paham? Mas Rifki, untuk tugasnya? Iya. Untuk tugasnya paham? Untuk ujian UTS-nya? Paham ya? Semuanya paham ya? Oke, semuanya kalau paham, bisa dikerjakan dari sekarang, misalkan bisa dikerjakan dari sekarang. Rancangannya dulu nggak apa-apa, rancangan inputannya seperti apa. Terus, jadi selama besok minggu tenang itu ada bisa konsultasi ke saya gitu. Bisa konsultasi ke saya, rancangannya seperti ini, seperti apa. Nanti kalau udah, biar saya koreksi, bisa dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Ya, itu mulai ujiannya tanggal berapa? Berarti mulai ujiannya itu berarti tanggal 29 itu kan. 29 itu ujian. Untuk mulai tanggal 20 itu kan minggu tenang, minggu depan itu udah minggu tenang. Tanggal 27 itu udah mulai ujian UTS. Ya, jadi ujiannya nggak tahu nanti apakah hanya kirim data aja, kirim file aja, atau harus online. Nanti saya cari alternatif dulu gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa jadikan pendukungnya ya nanti otomatis mungkin tugasnya kirim lewat. Tugasnya buat latihan apa dikumpulin, Pak? Dikumpulkan nanti, tugasnya dikumpulkan. Tugas UTS-nya ya, tugas UTS-nya dikumpulkan. Ingat ya, buat program
mandiri ya, buat program mandiri. Programnya apa aja bebas, silahkan gitu. Ini waktunya udah hampir habis nih, masih 1 menit. Kalau misalkan mau ditambah atau enggak nih? Pak, itu apa tugasnya Tambah, sama paketannya nambah, Pak. Pak. Gimana? Itu Kalau latihan tambah paketannya nambah nih. Oh iya, ntar. Mas Reza gimana Mas Reza? itu tugasnya sama kayak latihan-latihan yang kemarin iya, Pak. sama. Cuman kan Tapi buat sendiri. buat sendiri. Tentang apanya juga bebas gitu. Tentang apanya juga bebas gitu ya. Seperti itu. Iya, Pak. Oke. Berarti tabelnya juga buat baru ya. Tabel di database-nya juga buat baru. Oke. Yaudah gitu aja. Saya pamit. Mungkin ini bentar lagi langsung tutup. Terima kasih untuk waktunya. Kelas PIP 18.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.